Halo kawan, hari ini kita mau ngobrolin sesuatu yang lebih nyeremin dari tagihan kartu kredit di akhir bulan. Apa itu? Asam urat. Gejalanya itu loh, nyeri sendi yang rasanya kayak ada yang lagi mainin gundu di dalam jempol kaki kita. Gue yakin, banyak dari kita yang dengar kata asam urat langsung mikir, ah, itu kan penyakit orang tua. Eits, jangan salah. Zaman sekarang asam urat udah nggak pandang bulu, nggak pandang usia. Gaya hidup kita yang serba instan, makanan enak yang berlemak dan tinggi purin, plus hobi rebahan sambil nonton drakor maraton. Itu semua bisa jadi tiket VVIP buat si asam urat mampir ke tubuh kita. Makanya, penting banget buat kita tahu cara mencegahnya sebelum terlambat. Nah, di video kali ini, gue bakal ngebahas tuntas rahasia mencegah asam urat, langkah demi langkah, yang pastinya gampang buat diikutin. Cukup dengan beberapa penyesuaian kecil dalam hidup, kita bisa bilang bye-bye sama potensi serangan asam urat yang menyakitkan itu. Kita akan bedah mulai dari apa itu asam urat, sampai gimana cara ngadepinnya dengan gaya yang paling asik dan tentunya informatif. Jadi, siapin cemilan sehat kalian, ingat yang sehat ya, dan mari kita mulai petualangan ini. Jadi gini, teman-teman, sebelum kita ngomongin cara mencegah, penting banget buat kita kenalan dulu sama musuh kita ini. Apa sih sebenarnya penyakit asam urat itu? Bayangin tubuh kita kayak pabrik super canggih yang ngolah macam-macam bahan. Salah satu hasil sampingan dari pemecahan purin adalah asam urat. Purin banyak ditemuin di makanan enak, kayak jeroan, daging merah, seafood. Normalnya, asam urat larut dalam darah, disaring ginjal, dan dibuang lewat urin. Masalah muncul ketika produksi asam urat terlalu banyak atau ginjal kurang optimal. Akibatnya, kadar asam urat dalam darah jadi tinggi, disebut hiperurisemia. Asam urat berlebih bisa membentuk kristal tajam, namanya kristal monosodium urat. Kristal ini numpuk di sendi-sendi kita. Ketika kristal numpuk, terjadilah peradangan yang bikin sendi bengkak, merah, panas, dan nyeri luar biasa. Penyebabnya, selain makanan tinggi purin, ada faktor genetik. Kalau di keluarga ada riwayat asam urat, kita harus lebih waspada. Berat badan berlebih alias obesitas juga bisa jadi kontributor. Minuman beralkohol, terutama bir, dan minuman manis tinggi fruktosa juga jadi biang keladi. Beberapa kondisi medis tertentu juga bisa meningkatkan risiko asam urat, misalnya tekanan darah tinggi, diabetes, penyakit ginjal kronis. Jadi penting banget buat kita aware sama kondisi tubuh sendiri. Dan kalau ada keluhan, jangan ragu buat konsultasi ke dokter. Menurut penelitian, prevalensi asam urat makin meningkat di seluruh dunia. Ini nunjukin kalau gaya hidup modern kita punya andil besar. Mengenali musuh adalah langkah pertama buat menang melawannya. Oke, setelah kita kenalan sama si asam urat yang ternyata nggak se-friendly namanya, sekarang kita masuk ke langkah pertama buat mencegah kedatangannya. Pola makan sehat. Ini nih fondasi utama. Intinya adalah memilih makanan yang bersahabat sama kadar asam urat kita dan ngebatasin yang musuhan. Mulai dari yang paling gampang dulu deh, kurangi makanan tinggi purin. Apa aja tuh? Jeroan, daging merah berlebihan, beberapa jenis seafood. Bukan berarti nggak boleh makan sama sekali ya. Kuncinya adalah porsi dan frekuensi. Terus, perbanyak konsumsi buah-buahan dan sayuran. Buah-buahan, terutama yang kaya vitamin C kayak jeruk, stroberi, kiwi, itu kok katanya bisa bantu nurunin kadar asam urat. Sayuran juga penting, tapi ada beberapa yang kandungan purinnya sedang, kayak bayam, asparagus, kembang kol. Tetap boleh dimakan, tapi lagi-lagi jangan kalap. Pilih juga sumber karbohidrat kompleks kayak nasi merah, roti gandum, oatmeal. Produk susu rendah lemak atau tanpa lemak juga bisa jadi pilihan bagus. Beberapa penelitian nunjukin kalau produk susu rendah lemak bisa bantu ngurangin risiko serangan asam urat. Kacang-kacangan dan biji-bijian juga oke buat cemilan sehat. Minyak zaitun juga lebih baik daripada minyak goreng biasa buat masak. Nah, apa efek buruknya kalau kita bebek aja sama pola makan dan terus-terusan makan sembarangan? Ya siap-siap aja disambut sama serangan asam urat yang aduhai sakitnya. Sendi bengkak, merah, nyeri, sampai nggak bisa jalan atau gerak. Belum lagi kalau asam uratnya udah kronis, bisa muncul benjolan keras di bawah kulit yang disebut top V. Selain itu, pola makan yang nggak sehat juga bisa memicu masalah kesehatan lain, kayak obesitas, diabetes, kolesterol tinggi, penyakit jantung. Jadi, dengan ngatur pola makan buat mencegah asam urat, kita sebenarnya juga lagi investasi buat kesehatan tubuh secara keseluruhan. Mulai aja dari hal-hal kecil.
Setelah piring kita beres, langkah selanjutnya yang gak kalah penting buat ngusir jauh-jauh si asam urat adalah olahraga teratur. Olahraga itu kayak investasi jangka panjang buat sendi-sendi kita, biar tetap lentur dan gak gampang ngambek. Gimana cara menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari? Nggak perlu langsung daftar jadi atlet maraton atau angkat beban kayak Ade Raiko. Mulai aja dari yang ringan dan konsisten. Jalan kaki misalnya. Ini olahraga paling murah meriah dan gampang dilakuin. Coba deh biasain jalan kaki minimal 30 menit setiap hari. Kalau di rumah, bisa jalan pagi atau sore keliling kompleks sambil cuci mata. Selain jalan kaki, bersepeda juga asik. Berenang juga bagus banget karena nggak terlalu membebani sendi. Buat yang suka lebih energik, bisa coba aerobik, zumba, atau jogging. Intinya, pilih jenis olahraga yang kita suka, biar nggak kerasa kayak siksaan. Kalau kita enjoy, pasti lebih gampang buat konsisten. Ajak teman atau pasangan biar makin semangat. Yang penting itu frekuensinya. Usahain olahraga minimal 3-5 kali seminggu, dengan durasi sekitar 30-60 menit per sesi. Kalau baru mulai, jangan langsung ngoyo. Pelan-pelan aja, tingkatkan intensitas dan durasinya secara bertahap. Jangan lupa pemanasan sebelum mulai dan pendinginan setelah selesai, biar otot nggak kaget dan cedera. Kurang olahraga juga bikin metabolisme tubuh melambat. Jadi, olahraga ini bukan cuma buat mencegah asam urat, tapi juga menjaga kesehatan tubuh secara keseluruhan. Yang penting, niat dan konsistensi. Nah, kita udah ngomongin soal makanan dan olahraga. Sekarang, ada satu lagi langkah penting yang sering disepelekan, padahal efeknya luar biasa buat mencegah asam urat. Minum air putih yang cukup. Minuman yang paling gampang ditemuin, paling murah, tapi manfaatnya segudang. Kadang kita lebih milih minum boba atau kopi susu kekinian daripada air putih. Padahal tubuh kita mayoritas terdiri dari air. Usahain minum air putih minimal 8 gelas sehari, atau sekitar 2 liter. Kalau kita banyak berkeringat karena olahraga atau cuaca panas, ya minumnya harus lebih banyak. Jangan nunggu haus baru minum. Haus itu udah tanda kalau tubuh kita mulai dehidrasi. Biar nggak lupa, coba bawa botol minum sendiri kemana-mana. Taruh di meja kerja, di mobil, di tas. Kalau bosen sama rasa air putih yang gitu-gitu aja, bisa tambahin irisan lemon, timun, atau daun mint biar ada sensasi segarnya. Tapi jangan ditambahin gula atau sirup ya. Nanti jadi nggak sehat lagi. Air putih ini perannya krusial banget buat asam urat. Kenapa? Karena air putih bantu ginjal kita buat ngeluarin kelebihan asam urat dari tubuh melalui urin. Semakin banyak kita minum air putih dalam batas wajar tentunya, semakin encer urin kita dan semakin lancar proses pembuangan asam urat. Jadi, ginjal kita kerjanya nggak terlalu berat. Apa efek buruknya kalau kita kurang minum air putih? Wah, jangan ditanya. Pertama, risiko dehidrasi. Kedua, fungsi ginjal jadi terganggu. Kurang minum air putih juga bisa bikin urin jadi lebih pekat. Selain itu, kulit jadi kering, sembelit, dan metabolisme tubuh juga bisa melambat. Jadi mulai sekarang, yuk jadi sahabat baiknya air putih. Kita udah bahas soal makanan, olahraga, dan air putih. Sekarang, langkah terakhir yang gak kalah krusial buat mencegah asam urat, dan mungkin ini yang paling susah buat sebagian orang. Hindari stres. Iya, stres. Musuh tak kasat mata yang bisa ngacak-ngacak kesehatan kita, termasuk memicu serangan asam urat. Gimana cara menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari? Ini emang gak segampang minum air putih atau milih makanan sehat, karena stres itu sumbernya bisa macam-macam dan respons tiap orang juga beda-beda. Tapi bukan berarti nggak bisa diatasi. Coba deh lakuin aktivitas yang bisa bikin kita rileks dan bahagia. Misalnya dengerin musik, baca buku, nonton film komedi, ngobrol sama temen deket, atau ngelakuin hobi yang kita suka. Meditasi atau yoga juga bisa jadi pilihan bagus buat nenangin pikiran. Nggak perlu jadi ahli meditasi, cukup duduk tenang, atur napas, fokus sama diri sendiri, selama beberapa menit setiap hari. Tidur yang cukup juga penting banget buat ngelola stres. Kurang tidur bisa bikin kita digampang emosi, sensitif, dan susah konsentrasi. Usahain tidur 7-8 jam setiap malam. Terus, apa efek buruknya kalau kita biarin stres ngegerogotin kita? Stres kronis itu bisa memicu peradangan dalam tubuh. Nah, peradangan ini bisa memperburuk kondisi asam urat atau bahkan memicu serangannya. Selain itu, stres juga bisa melemahkan sistem imun tubuh, bikin kita jadi gampang sakit. Jadi, ngelola stres ini bukan cuma buat nyenengin hati,
tapi juga buat jaga kesehatan fisik secara keseluruhan. Nah, itu dia teman-teman. Beberapa langkah rahasia, yang sebenarnya nggak rahasia-rahasia amat sih, buat mencegah asam urat mampir ke kehidupan kita. Mulai dari ngatur pola makan, rajin olahraga, cukup minum air putih, sampai ngelola stres. Kelihatannya banyak ya. Tapi sebenarnya, semua ini saling berkaitan, dan kalau dilakuin dengan konsisten, bakal jadi kebiasaan baik yang nggak cuma ngejauhin kita dari asam urat, tapi juga bikin kualitas hidup kita jadi jauh lebih baik. Ingat ya, mencegah itu selalu lebih mudah, lebih murah, dan pastinya lebih nggak sakit daripada mengobati. Jangan nunggu sampai jempol kaki teriak-teriak kesakitan, baru kita sadar buat jaga kesehatan. Mulai dari sekarang, dari hal-hal kecil. Sedikit demi sedikit, lama-lama jadi bukit kebiasaan sehat. Gue yakin kita semua bisa kok. Yang penting ada niat dan kemauan buat berubah jadi versi diri kita yang lebih sehat dan lebih bahagia. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Jangan lupa like, comment, dan subscribe untuk info menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan dan dijauhkan dari segala macam penyakit, termasuk si asam urat yang nyebelin itu. Kalau ada pertanyaan atau mau sharing pengalaman, tulis aja di kolom komentar ya.